Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Sumberjo, bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap karyawan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ketarjian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi sudah disampaikan bahwasanya topik kajian kita pada pagi hari ini berkaitan dengan tuntunan ibadah Ramadan. Yang menjadi alasan penting kenapa kita mengangkat topik ini, yaitu kalau kita lihat dalam hasil hisab hakiki Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, insya Allah kita akan memulai puasa itu hari Seninnya Senin Pahing, tanggalnya 11 Maret 2024 Masehi. Insya Allah Senin depan kita sudah memulai ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Dan kemungkinan besar terjadi perbedaan. Dan meskipun kita sudah terbiasa berbeda pada saat Idul Fitri, memulai Ramadan, dan juga Idul Adha. Kenapa kok saya katakan kemungkinan berbeda? Karena kalau kita lihat dari hasil hisab hakiki wujudul hilal, ini istilah atau terminologi penting Pak Tabu. Jadi hisabnya Muhammadiyah itu disebut hisab hakiki. Kriterianya apa? Wujudul hilal. Apa itu maksudnya? Jadi kalau hisab itu menghitung posisi bulan secara faktual sebagaimana yang ada di langit. Itu yang disebut apa? Hisab. Hisab itu apa? Menghitung posisi bulan secara faktual sebagaimana posisinya yang ada di langit. Hisabnya ini hakiki. Kenapa kok hakiki? Hakiki itu artinya, ya jadi bahasa Indonesia hakiki itu artinya tidak urfi, karena hisab itu ada hisab urfi. Hisab urfi itu kalau di Jogja itu dipakai oleh kelompok Abugi. Pernah dengar ya kelompok Abugi? Enggak pernah ya? Atau oleh Keraton Jogja itu. Hisabnya apa? Urfi. Hisab urfi itu tanggal itu sekarang usia bulan 29, besok 30, kemudian 29, kemudian 30, pergantian terus itu. Karena usia bulan Komariah itu kalau enggak 29 ya 30. Beda dengan usia bulan dalam kalender apa? Masehi. Ada tanggal berapa Bu? Pak? 30, kemudian 31. Kadang-kadang juga ada tanggal usia bulan hanya 28. Itu disebut apa? Tahun apa yang 28 itu? Tahun kabisat yang terjadi di bulan apa?
Bulan apa Pak Tebu? Valentine. Valentine tanggal berapa kalau Valentine? Valentine tanggal 14 lah gitu. Ya wis melewati masa muda ya. Nggih. Enggak canda gitu. Maksudnya di bulan Februari, maksudnya ingin saya tekankan apa di bulan Februari. Tapi kalau tahun Hijriyah atau Qamariyah yang didasarkan pada peredaran bulan, itu usia bulan berapa? 29 dan 30. Berarti kalau hisab hakiki yang digunakan oleh Muhammadiyah, usia bulan tidak harus bergantian 30, 29, ini tergantung hasil hisab. Bisa jadi 30 besoknya lagi 30 besoknya lagi 30. Bisa jadi juga bergantian. Artinya sesuai dengan perhitungan posisi apa? Bulan. Itu yang disebut hakiki. Berarti hakiki itu menggambarkan posisi bulan secara faktual yang ada di langit. Bisa dipahami ya? Oleh sebab itu kita yakin kalau Muhammadiyah pakai hisab ini sesuai dengan apa? Posisi bulan yang ada di langit. Ya. Kemudian kriterianya wujudul hilal. Wujudul hilal itu apa? Maksudnya ketika kita menetapkan bulan baru, bulan itu sudah wujud di atas ufuk. Bulan itu apa? Sudah wujud di atas ufuk gitu. Meskipun tidak imkanur ru'yah itu apa? Memungkinkan untuk dilihat. Oleh sebab itu sering terjadi Muhammadiyah sudah menyatakan besok 1 Ramadan atau besok Idul Fitri, ternyata tim ru'yah Kemenak itu tidak mendapatkan informasi atau orang yang melihat apa? Ru'yah, melihat hilal. Bisa dipahami ya? Bisa atau enggak nih? Nah, ini saya cepat Pak tuh, bukan nanti kalau saya kesini saya bisa berjam-jam cuma ngomong hisab sama ru'yah ya. Nah, berarti yang penting dalam pandangan Muhammadiyah apa? Hilal itu sudah wujud. Sudah apa? Sudah wujud. Itu yang disebut apa? Wujudul hilal. Wujud itu ya wujud, hilal itu bulan. Berarti bulan sudah wujud besok tanggal 1 Ramadan gitu. Oke ya. Kriteria wujudul hilal itu syaratnya 3. Yang pertama, sudah terjadi ijtima. Ijtima itu apa? Konjungsi. Karena bulan dan matahari itu sebelum masuk awal bulan baru itu berada dalam satu garis. Itu diistilahkan apa? Ijtima atau konjungsi. Oke, jelas ya, itu syarat pertama. Yang kedua, konjungsinya harus terjadi qoblal ghurub, sebelum matahari terbenam. Sebelum apa? Matahari terbenam. Yang ketiga, saat matahari terbenam, bulan berada di atas ufuk. Berarti yang hilang dulu apa? Matahari harus terbenam dulu, terus piringan bulan di atas apa? Ufuk. Itu bisa jenengan amati ketika jenengan di tepi laut gitu. Karena bulan itu kan semakin apa? Semakin tenggelam, semakin tenggelam. Ketika tenggelam, hilal itu wujud, kelihatan. Itu berapa derajat itu? Berarti kalau sudah wujud, itu oleh Muhammadiyah sudah bisa dipakai kesimpulan kalau besok masuk bulan baru, meskipun tidak ada orang yang melihat. Bisa dipahami ya? Nah, kalau kita lihat ya, ini saya tadi lupa tidak
menyantumkan hasil hisab Muhammadiyah ya. Kalau kita lihat hisab Muhammadiyah Ramadan 1445 ya. Ijtima itu terjadi pada hari Ahad Legi tanggal 10 Maret 2024. Ijtima'nya itu terjadi pukul 4.16 7 menit 42 detik. Berarti sudah terjadi ijtima' atau belum? Sudah, berdasarkan apa? Hasil hisab Muhammadiyah untuk memenuhi kriteria wujudul hilal tadi. Ijtima'nya terjadi jam berapa? Jam 4 sore lebih 7 menit 42 detik. Berarti qoblal ghurub atau ba'dal ghurub Pak Tebu? Qoblal ghurub jam 4 itu matahari sudah tenggelam atau belum? Belum. Dan ijtima' ini di seluruh kawasan dunia pasti terjadi. Sehingga sebagian ulama mengatakan ijtima' itu harus ba'da zawal, setelah masuknya apa? Waktu duhur. Ya sekarang dihitung saja jam 4 lebih 7 menit. Kalau kita lihat di Saudi itu kan yang menjadi porosnya dunia. Kira-kira ijtima' yang ada di Saudi itu sudah zawal atau belum? Zawal itu apa? Masuknya waktu zuhur. Sudah atau enggak? Tadi atau belum ya? Jam 4 lebih 7 menit. Cara melihatnya gimana Pak? Ya di Indonesia sama Saudi itu terpaut berapa jam? 4 jam. Berarti jam 4. Kalau di sini berarti di Saudi jam berapa? Hah? Jam 12. Jam 12 lebih sekian lah gitu. Paling berapa menit? Kira-kira sudah zawal atau belum? Kalau jam 12. Jam 12. Hah? Sudah. Oke ya. Dan ketika matahari terbenam, tadi hisabnya, hilal sudah dinyatakan wujud ketinggian hilal itu 00 derajat lebih 56 lebih 56 menit 28 detik. Berarti tidak ada 1 derajat. Tidak ada 1 derajat ini kemungkinan sama atau enggak dengan hasil ru'yatul hilal pemerintah? Tidak sama, karena Mabins itu mensyaratkan kemarin 3 derajat. Jadi kalau Muhammadiyah yang penting hilal sudah wujud gitu, tidak harus bisa dilihat oleh mata. Ketinggian hilal tidak ada 1 derajat. Bisa dipahami ya? Kemungkinan sangat beda. Oleh sebab itu kita puasa lebih dulu Pak Tebu. Cumanya kuat atau enggak ini? Nah kita puasa dulu, yang lainnya apa? Belum ya. Nanti kesimpulannya apa? Insya Allah kita puasa lebih dulu Pak, yaitu pada Senin, ya puasa Senin yaitu sehingga 1 Ramadan tadi Senin Pahing tanggal 11 Maret. Insya Allah Senin depan berarti Ahadnya kita sudah mulai sholat taraweh itu yang berkaitan dengan hisab. Nanti lebih detailnya bisa jenengan tanyakan waktu tanya jawab. Sekarang kita masuk pada fikih Ramadan. Ketika kita bicara fikih Ramadan, maka ayat yang cukup populer apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, siapa yang berfirman Allah ditujukan kepada siapa? Orang yang mukmin. Diperintah untuk apa? Puasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita mencapai level muttaqin. Ini mudah atau enggak?
Apa cukup mengisi ibadah puasa dengan tiduran saja gitu? Jadi pagi bangun terus buka gitu ya. Pagi tidur kemudian bangun terus buka terus sahur ya. Nah, terus sholat maghrib, sholat duhurnya sama asarnya gimana? Nah, untuk la'allakum tattaqun itu tidak cukup dengan mengisi puasa dengan ibadah tidur. Perlu untuk dilakukan ibadah ini, Pak. Ya puasa itu sendiri. Yang kedua sholat. Kalau ia puasa tapi sholatnya ditinggalkan, bisa merealisasikan la'allakum tattaqun atau enggak? Enggak juga itu. Kemudian baca Quran. Karena bulan Ramadan itu apa? Syahrul Quran. Memperbanyak sedekah. Kemudian Nabi membiasakan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu untuk apa? Melakukan iktikaf. Amalan-amalan ini yang kita dianjurkan untuk melakukannya supaya apa? Tercapai la'allakum tattaqun itu. Dan kalau kita lihat dalam HPT, pembahasan tentang puasa itu sudah dibahas di Kitabus Shiyam, hasil Kongres Muhammadiyah ke-28 di Medan tahun 1939. Cukup lama, Pak, tahu Bu? Kemarin sudah dikoordinasi untuk beli HPT. Nanti kalau sudah punya bisa dilihat itu di halamannya 149 sampai 186. Yang dibahas di sana apa? Yang pertama kaifiyatus shiyam, tentang tata cara puasa. Yang kedua mubtilatus shaum, hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yang ketiga man yajibu alaihil qadha, siapa yang wajib mengqadai puasa. Yang berikutnya mujtanabatus shaim, hal-hal yang harus dihindari bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang berikutnya as-sahur wal iftar, makan sahur dan buka. Yang terakhir fadhailul a'mal, bicara tentang amal-amal yang utama yang dianjurkan supaya kita apa? Melakukannya di bulan Ramadan. Itu isi dari Kitabus Shiyam HPT putusan Medan 1939. Itu nanti kalau jenengan yang kemarin pesen bisa melihatnya di Kitabus Shiyam. Maksudnya kemarin kan ada dikoordinasi untuk beli HPT. Secara khusus Kitabus Shiyam HPT itu disarah itu dikasih komentar. Diterbitkan sebuah buku namanya Tuntunan Ramadan. Ini cukup detail, Pak atau Bu, pembahasan puasa dalam perspektif Muhammadiyah. Bukunya kecil. Nanti jenengan kalau ingin membelinya bisa sekarang secara online, kan mudah sekarang gitu. Bukunya kecil. Yang terbaru ini warnanya Tuntunan Ramadan, itu syarah atau komentar dari Kitabus Shiyam. Mungkin kalau jenengan baca HPT karena bahasa Arab terus terjemahan, itu kalau dibaca sendiri susah untuk dipahami. Tapi kalau yang Tuntunan Ramadan ini karena sudah bahasa Indonesia itu cukup sederhana, itu bisa dibaca sendiri, cukup mudah untuk dipahami. Nah, sekarang kita coba kaji dari topik-topik yang yang ada dalam HPT kita. Yang pertama, klasifikasi orang Islam dalam puasa Ramadan. Puasa itu diwajibkan yang pertama kepada orang yang muslim dan muslimah, laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua yang mukallaf. Mukallaf itu apa? Akil balik. Akil itu artinya orang yang berakal. Orang gila tidak kena kewajiban puasa. Balik, anak kecil wajib atau enggak? Tidak. Tapi kalau jenengan sebagai orang tua, mulai usia berapa, Pak atau Bu? Anak jenengan dilatih untuk puasa dan sholat. Usia berapa? 7 tahun. Itu sudah mulai
dilatih untuk puasa dan sholat. Kalau 10 tahun belum melakukan sholat dan puasa, boleh untuk di apa Pak? Dipukul, tapi yang sifatnya edukatif ya, bukan untuk menghajar ya. Yang sifatnya apa? Edukatif, tidak menyakiti, tapi untuk apa? Menekankan betapa pentingnya melakukan ibadah itu. Dan juga 10 tahun itu kalau anaknya laki-laki dan perempuan mulai dipisah apa? Kamar. Jangan sampai tidur satu kamar ya. Kalau laki-laki dan perempuan. Okay. Kemudian yang kedua, ini khusus bagi jenengan Bu. Wanita itu berkewajiban menjalankan puasa ketika dalam keadaan suci. Kalau lagi haid atau nifas, berarti boleh atau enggak Bu melakukan puasa? Oh, saya wanita solihah, meskipun haid bulan Ramadan saya tetap puasa. Boleh atau enggak Bu? Enggak boleh gitu. Wanita solihah tapi enggak alimah, enggak pandai. Berarti kalau wanita tidak sedang dalam keadaan apa? Haid dan nifas. Haid puasanya diqodoi atau enggak Bu? Atau Ramadan haid ya sudah, setelah Ramadan yang enggak melakukan apa-apa. Diqodoi atau enggak? Diqodoi. Kalau sholat qodoi atau enggak Bu? Sholat diqodoi atau enggak Bu? Tidak. Bedanya apa Bu? Kan sama-sama ibadah. Sholat tidak, puasa kok diqodoi. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Gimana? SK-ne ngono aja. Yang karena sholat itu kan ibadah harian. Kalau puasa itu ibadah tahunan. Padahal haid itu wanita kan kalau masih usia produktif, belum menopause kan pasti mengeluarkan haid. Kalau tiap bulan harus qodok sholat, bisa atau enggak Bu? Rata-rata masa haid itu 7, 6 tergantung kebiasaannya. Bisa atau enggak? Berat. Sehingga apa? Yang disuruh mengqodok hanya puasa. Meskipun puasa itu waktunya lama dan berat, tapi kan hitungannya mudah itu. Oke ya. Berarti kalau wanita haid itu haram berpuasa, wajib qodok. Apakah haid itu rukhsah Bu? Ini penting Bu. Rukhsah tahu kan ya? Rukhsah itu apa Bu? Keringanan atau dispensasi. Rukhsah atau enggak? Rukhsah atau enggak Bu? Iya atau enggak Bu? Tidak. Terus apa Bu kalau enggak bukan rukhsah? Nah, di masyarakat itu sering disebut haid itu rukhsah. Bukan rukhsah. Karena rukhsah itu keringanan. Keringanan itu boleh diambil atau enggak? Boleh diambil, boleh tidak. Sebagaimana musafir ketika kita melakukan perjalanan boleh berpuasa, boleh tidak. Tapi kalau haid berarti boleh saya berpuasa, boleh tidak. Iya atau enggak Bu? Enggak. Haid itu bukan rukhsah. Meskipun di masyarakat sering orang ngomong haid itu rukhsah. Oh, wanita enggak, kalau haid enggak usah sholat, itu rukhsah. Itu bukan rukhsah Bu. Itu namanya manik. Manik itu apa? Manik. Manik itu penghalang. Maksudnya apa? Sesuatu yang menghalangi sahnya ibadah. Itu namanya apa? Manik. Sesuatu yang menghalangi sahnya ibadah. Jadi bukan rukhsah ya. Oke, jelas ya. Sekarang orang yang dapat rukhsah, maksudnya apa? Boleh meninggalkan puasa. Yang pertama
yang A ini, yang diberi rukhsah untuk tidak berpuasa tetapi wajib mengqadainya bagi dua orang. Yang pertama, orang yang sakit biasa. Sakit biasa itu maksudnya apa? Sakit yang masih yurjaburuhu, diharap kesembuhannya, tapi ini kategori sakit yang menghalangi atau yang menyebabkan kesusahan dalam melakukan apa? Puasa. Kalau sakitnya sakit linu, sakit apa lagi Bu? Sakit panu, sakit apa lagi? Sakit kadas, sakit gigi, sakit hati, boleh atau enggak? Sakit hati mangkel loh, bukan sakit hati liver. Boleh tidak berpuasa atau enggak? Tetap puasa karena tidak menghalangi atau tidak merasa berat dalam menjalankan ibadah puasa. Tapi sakitnya ini masih diharapkan kesembuhannya. Tapi kalau sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, boleh tidak berpuasa? Boleh. Apakah wajib qadha? Tidak, tapi wajib apa? Bayar fidyah gitu. Yang kedua, orang yang safar atau musafir, bepergian, boleh tidak berpuasa, wajib qadha. Tapi bepergian konteks sekarang Pak Tebu, kalau jenengan ke Surabaya itu safar atau enggak? Jawab. Jenengan bulan Ramadan bepergian ke Surabaya itu safar atau enggak? Safar. Capek atau enggak sampai di Surabaya? Enggak, maksudnya jenengan kan naik mobil, naik bis, naik kereta. Sampai Surabaya capek atau enggak? Enggak gitu, secara umum enggak konteks sekarang. Tapi ketika jenengan tidak capek, puasa atau berbuka? Puasa ya. Kalau milih berbuka boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Eman. Enggak, maksudnya ketika sampai di Surabaya itu disebut musafir atau enggak? Musafir. Berarti boleh berbuka atau enggak? Boleh. Lah sekarang pertanyaannya, mana yang lebih baik? Puasa atau berbuka? Puasa. Kenapa Bu pilih puasa Bu? Cek kuat. Kalau cek kuat ya. Kenapa pilih puasa? Jawabannya jenengan betul ya. Cuma saya ingin jawaban yang agak ilmiah dikit gitu. Apa? Karena puasa sama qadha berat mana? Kenapa berat qadha Pak? Nah, karena dewean tadi. Karena kalau qadha itu yang lainnya pada makan, jenengan puasa sendiri gitu. Gitu. Jadi kalau kita bisa puasa lebih baik puasa, karena qadha itu lebih berat daripada puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, dari segi waktunya, puasa di bulan Ramadan sama puasa qadha di luar bulan Ramadan baik mana? Fadilahnya utama mana? Kenapa Bu? Ramadan? Apa Bu? Karena Ramadan itu bulan obral pahala. Bahasa orang apa bahasa awam? Bulan apa? Obral pahala. Itu betul. Tapi bahasa sederhananya itu. Artinya bulan Ramadan itu kan memiliki keutamaan ketika dibanding bulan di luar Ramadan, sehingga puasa di bulan Ramadan nilainya lebih mulia dan pahalanya lebih besar daripada di luar bulan Ramadan. Dasarnya apa? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kamu sakit atau dalam bepergian, kemudian dia berbuka, maka dibayar sesuai dengan hutang puasanya itu di hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain ini harus di luar bulan Ramadan. Misalnya kemarin jenengan sakit 1 bulan gak puasa Ramadan,
Ramadan tahun ini, oh saya gunakan untuk mengqadha. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Berarti kalau Ramadan sekarang ini yang niatnya puasa Ramadan bulan ini, enggak boleh digunakan qadha. Oke, bisa dipahami ya? Faidatun itu berkaitan dengan bilangan. Punya hutang puasa 5 hari dibayar 5 hari, enggak boleh. Saya punya hutang puasa 5 hari, saya bayar 3 hari. Berarti masih kurang 2 atau jenengan lebih 5 jadi 7. Kalau niatnya qadha enggak boleh. Yang 2 diniatkan sunat saja ya. Karena jenengan lagi soleh-solehnya. Saya punya hutang berapa? 5 hari kecil, saya ganti 7 hari. Yang 2 hari diniati puasa sunnah, jangan diniati puasa apa? Qadha. Itu enggak sah itu. Oke. Yang kedua, orang yang dapat rukhsah ya. Boleh tidak berpuasa tapi wajib bayar fidyah. Fidyah itu apa? Memberi makan kepada orang miskin. Besarnya berapa? 1 mud. Zakatul fitri itu, Pak Tobu. Zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu kurang lebih 6 ons. Makanya kalau 1 sok berarti 6 kali 4 berapa Bu Pak? 2 kilo 4 on. Kenapa kok jadi 2,5 kilo? Digenapkan, misalnya karena jenengan berasnya ada krikele, ada apa Pak? Pokoknya macam-macam lah itu. Digenapkan menjadi 2,5 kilo. Kurang lebih Pak, meskipun kadang-kadang kemarin Kemenak mengatakan berapa? 3 kilo. Tapi secara umum kurang lebihnya berapa? 2,5 kilo. Berarti kalau bayar fidyah cuma 1 mud, kurang lebih 6 on gitu. Bisa juga jenengan menggunakan makanan yang sudah instan. Ini lebih enak Pak Tobu. Soalnya kalau dikasih beras itu kadang orang fakir dan miskin itu kerepotan gitu. Kan beras cuma 6 on, belum ada lauknya itu. Oleh sebab itu kalau dengan kasih makanan yang instan itu lebih praktis. Bagaimana ukuran makanannya? Sesuai dengan kualitas makanan yang jenengan makan sehari-hari. Kalau tiap hari makan lauknya apa Bu Pak? Kalau lauk ayam ya tiap hari makan kasih ayam. Nggak boleh jenengan tiap hari makan ayam, giliran ngasih fidyah dikasih pindang, nggak boleh itu ya. Sesuai standar kehidupan jenengan. Tiap hari makan lauk apa? Daging sapi ya berarti iwak sapi kan gitu. Sesuai apa? Standar yang jenengan makan tiap hari. Tapi kalau semakin baik ya semakin baik gitu. Misalnya karena ini fidyah, udah saya kasih yang kualitasnya bagus gitu. Meskipun tiap hari makan pindang misalnya. Karena fidyah dikasih apa? Lauk endok gitu. Berarti lebih baik gitu. Bisa dipahami ya? Bisa makanan yang instan. Ini siapa saja? Yang pertama, orang yang tidak mampu berpuasa karena lansia. Karena apa? Lansia misalnya. Orang yang tidak puasa, yang pertama misalnya lansia. Lansia itu apa? Lanjut usia. Usia lanjut atau lanjut usia yang betul? Kalau bahasa Indonesia kan seharusnya kan usia baru lanjut. Tapi kenapa di sini dibalik? Lanjut usia. Saya nggak tahu nanti lama lah. Yang penting contohnya sudah tua renta. Sudah tidak mampu apa? Puasa. Atau misalnya penyakit diabetes yang sudah stadium berapa Pak Sabu? Kalau ya sudah stadium 4 ya. Kalau puasa langsung ngedrop gitu. Ya berarti apa? Bayar fidyah gitu.
Oke, yang berikutnya orang yang sakit menaun. Sakit menaun sebagaimana tadi diabetes itu misalnya tadi. Kemudian yang berikutnya perempuan hamil dan perempuan yang menyusui. Ini yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama, Pak. Toh, Bu. Ini didengerin, Bu, terutama ibu-ibu ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i sebagaimana kiai atau ustadz di masyarakat, pasti kalau wanita hamil dan menyusui, jenengan minta fatwa ke mereka, jawabannya gini, Pak, toh, Bu. Jenengan ditanya dulu, ketika wanita tidak berpuasa ketika sedang hamil dan menyusui, itu alasan tidak berpuasanya apa dulu? Takut pada dirinya atau takut pada bayinya? Kalau takut pada dirinya, qadha saja. Tapi kalau takut pada bayinya, qadha plus fidyah. Plus apa? Fidyah. Fatwa di masyarakat. Pokoknya jenengan ingat-ingat omongan saya. Kalau nonton TV, nonton apalah gitu, yang di luar Muhammadiyah pasti pandangannya gitu. Bisa dipahami ya? Dilihat dulu. Nggak berpuasa itu takut keselamatan dirinya atau pada bayinya. Pada bayinya kalau lagi hamil berarti takut apa? Keguguran misalnya. Kalau menyusui, air susunya apa? Berkurang misalnya. Itu berarti apa? Bayar fidyah plus qadha. Tapi kalau di Muhammadiyah cukup bayar fidyah, apapun alasan jenengan tidak berpuasa, baik takut dirinya atau takut pada bayinya. Bisa dipahami ya? Bisa. Alasannya apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang susah untuk melakukan puasa ngasih makan yang berupa makanan untuk ngasih fidyah yang berupa makanan untuk orang miskin. Dalam penafsiran Ibnu Abbas ini termasuk wanita yang hamil dan menyusui. Hikmahnya apa, Pak? Tebu. Hikmahnya apa, Bu? Dulu sebelum ada KB itu, perempuan itu bisa tiap tahun melahirkan. Kalau tiap tahun melahirkan, kira-kira ngodok itu nyaurnya kapan, Bu? Hah? Kapan, Pak, Bu? Kalau tiap hari, kok tiap hari, tiap tahun melahirkan, ya nggak ada waktu untuk menyaur. Kemudian berikutnya, dalam konteks ini maka ibadah yang ada manfaat atau berdimensi sosial itu lebih diutamakan. Kalau jenengan hanya qadha saja, kan manfaatnya untuk diri sendiri. Tapi kalau ngasih fidyah kepada orang lain, berarti lebih berdampak sosial. Bisa dipahami ya? Berarti kesimpulannya wanita hamil dan menyusui cukup fidyah. Dari sini yang boleh tidak berpuasa wajib bayar fidyah berapa? Berapa orang? 4 orang yang tidak mampu berpuasa, misalnya sudah lansia. Orang yang sakitnya apa? Menaun, sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Yang ketiga wanita hamil, yang keempat wanita menyusui. Kalau kita simpulkan kayak gini ya, berarti kalau saya tanya ini dijawab serentak ya, semuanya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Musafir ini kan jawab, boleh berbuka atau enggak? Boleh. Fidyah atau qadha? Qadha. Terus orang sakit yang menaun, fidyah. Wanita hamil, terus wanita menyusui, apa? Orang yang sakit biasa tidak menaun, qadha itu. Wanita haid, wanita nifas, wanita nifas,
Kodok atau fidyah? Kodok itu. Gimana Bu? Nah, nanti tanyakan ya kalau sudah sesi tanya jawab. Oke, sekarang mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa dan sanksinya. Yang pertama makan dan minum. Ini nggak usah saya jelaskan ya, mengingat waktu kita. Maksudnya makan dan minum membatalkan puasa, dan itu menjadi inti ibadah apa? Puasa ya. Yang kedua, hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu membatalkan puasa. Tidak hanya membatalkan puasa, dia wajib qadha plus kafarah Bu. Kafarah itu denda. Kafarah itu apa? Denda. Bahasa Indonesianya kafarat. Oh iya, kafarat Pak yang macamnya. Kafarah kalau. Jadi kafarat. Kafarah atau dendanya apa? Yang pertama, memerdekakan seorang budak. Dengan cari budak dulu. Ada atau enggak ini? Enggak ada. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Maksudnya apa? Tidak boleh terpotong. Misalnya jenengan baru 3 hari sudah apa? Hari keempat enggak puasa. Harus diulangi dari awal itu. 2 bulan itu. Nah, kalau menjelang terakhir itu tinggal 2 hari atau 1 hari terus nggak kuat itu dari awal. Itu namanya syahraini mutatabi'an. Kalau tidak bisa itu memberi makan 60 orang miskin itu. Sebagaimana makanan untuk fidyah tadi. Dalam mazhab Syafi'i secara umum ya, itu dipilih dari atas. Cari budak dulu, ketika tidak dapat puasa, kalau tidak bisa, tidak mampu, ngasih makan 60 orang miskin. Tapi kalau dalam mazhab Maliki dan tarjih sepakat atau sama dengan mazhab Maliki, boleh memilih. Boleh apa? Memilih. Ingat, kalau ibadah itu ada dimensi sosialnya, pasti lebih diutamakan. Jenengan puasa 2 bulan dengan ngasih 60 orang miskin, berdampak mana? Secara sosial. Ngasih makan 60 orang miskin, dan ini lebih mudah. Lebih mudah jenengan kasih nasi sebagaimana fidyah tadi, dikasihkan 60 orang miskin, selesai. Tapi kalau jenengan puasa 2 bulan, kuat atau enggak? Berat. 1 bulan saja ngoyo kok. Banyak yang enggak mampu apa? Puasa. Bisa dipahami ya? Berarti kalau melakukan hubungan suami istri, 1 hari yang melakukan hubungan suami istri harus diqadha'i plus apa? Kafaroh. Pilihannya opsinya 2 kalau sekarang. Puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih 60 orang miskin. Tidak harus berurutan. Kalau berurutan ya capek Pak. Maka boleh langsung ngasih 60 orang miskin. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa, muntah dengan sengaja. Maksudnya apa? Muntah dengan sengaja. Kalau naik kendaraan itu kan mabuk ya, muntah. Atau mungkin nyium apa gitu, yang tubuh kita sensitif, muntah gitu. Yang semacam itu membatalkan puasa atau enggak? Puasa membatalkan atau enggak Pak Tebu? Tidak. Tapi kalau jenengan misalnya jari ini dimasukkan ke tenggorokan bulan puasa, muntah, nah itu yang batal. Kenapa? Ada unsur kesengajaan gitu. Oke. Berikutnya keluar darah haid dan nifas. Misalnya Bu, menjelang buka puasa 5 menit haidnya datang, batal atau enggak? Batal atau enggak Bu?
Eman atau enggak Bu? Eman juga. Tapi insya Allah tetap sudah dapat pahala Bu ya. Meskipun tetap wajib qadha ya. Terus bapaknya merokok itu makan atau minum Pak? Dia tidak makan, tidak minum. Berarti membatalkan puasa atau enggak? Karena merokok itu meskipun asap ya, tapi menikmati sebagaimana makan atau minum tetap batal itu. Tetap apa? Membatalkan. Jadi puasa nggak boleh rokokan Pak ya, dicatat ya. Nanti puasa jagongan masih rokokan gitu. Kemudian yang keenam, mengeluarkan sperma dengan jalan onani atau masturbasi ya, atau apa, istimna, dengan ya semacam-macam ya, dengan alat atau dengan tangan semacam-macam, itu batal. Tapi kalau misalnya puasa membayangkan kekasihnya gitu, terus itunya keluar, batal atau enggak? Tidak Pak, karena membayangkan meskipun enggak baik ya, tapi kan jenengan enggak melakukan apa-apa sesuatu, kecuali mohon maaf, saya menjelaskan dulu, kalau kelaminnya jenengan pakai alat atau pakai apa, itu yang batal. Tapi kalau pikiran saja enggak, mimpi enggak, atau jenengan jalan-jalan ketemu wanita cantik gitu, langsung nafsunya, libidonya naik gitu, langsung crop gitu, mohon maaf Bu ya, itu enggak batal ya. Tapi namanya puasa menahan apa? Hawa nafsu gitu. Tapi karena kita tidak melakukan apa-apa, hanya pikiran, tidak dihukumi batal. Oke. Dan bagaimana kalau vaksinasi atau mungkin suntik? Nah, ini penting. Batal atau enggak? Tidak batal, kecuali kalau suntik yang memberikan vitamin atau infus itu dihukumi batal. Kalau suntik pengobatan enggak apa-apa gitu. Suntik KB itu mengganti energi atau enggak Bu? Sebagaimana infus atau enggak? Selama itu enggak ada unsur situ ya tidak apa? Tidak membatalkan. Jadi dalam fatwa tarjih, suntik yang tujuannya menambah energi sebagaimana suntik vitamin dan infus, ini fatwanya ketika vaksinasi di bulan Ramadan masa Covid itu. Karena vaksinasi itu tidak sama dengan tadi suntik vitamin atau infus, maka diperbolehkan. Bisa dipahami ya? Itu waktu masa pandemi Covid itu. Kemudian hal-hal yang harus dijauhi oleh orang yang berpuasa ya, berkata yang tidak baik. Kemudian ini nggak usah saya jelaskan, secara umum jenengan sudah paham ya. Berkumur atau istinsyak tapi secara berlebihan. Kalau jenengan wudhu hanya menyedot air ke hidung, boleh atau enggak? Bulan boleh, tapi jangan berlebihan. Potensi apa? Masuk gitu. Jadi sewajarnya saja. Kalau di luar bulan puasa atau jenengan kebetulan enggak puasa, monggo. Mau berlebihan enggak apa-apa. Nah terus ini, kalau bapaknya mencium istri Pak, dalam puasa Ramadan batal atau enggak? Kalau mencium terus, mohon maaf cerut gitu Pak, batal atau enggak? Kalau mencium biasa sudah karena baru nikah ya, bapaknya atau ibunya yang pergi kerja gitu, ciuman dulu gitu. Semacam itu biasa nggak apa-apa. Tapi kalau nafsunya lagi menggebu, ya betul Pak, lanjut. Lebih baik tidak dilakukan ya. Ketika apa? Puasa Ramadan. Tidak dilakukan. Lanjut nanti kena kafarah tadi Pak. Siap kafarah ya.
Nah kemudian kalau gosok gigi boleh atau enggak? Boleh. Mandi termasuk apa? Bahasa Jawa ini gebyur sirah, gebyuran. Boleh atau enggak? Bulan puasa? Boleh, boleh. Tapi kalau jenengan yang punya kolam renang atau samping kali itu, ketika puasa, habis kerja panas gitu, masuk kolam terus masuk kali itu seluruh, boleh atau enggak? Boleh. Seluruh itu potensi woka atau kalau di atas kita masih bisa mengontrol ini loh. Tapi kalau jenengan seluruh bisa atau enggak? Tetap ngombe gitu loh. Kalau gebyuran ini kan kini bisa masih dikontrol loh. Kan airnya kan ke sini toh. Tapi kalau jenengan seluruh itu posisi sudah tidak stabil, Pak gitu. Bisa dipahami ya? Nah. Kemudian ini kesunahnya makan sahur dan berbuka. Sahur ini penting Pak Tebu, meskipun hanya meminum air. Dan baiknya memang makan gitu. Baiknya apa? Makan, karena sahur ini menjadikan ibadah puasa jenengan betul-betul berkualitas, karena enggak merasakan kelaparan, sehingga mampu meskipun bulan puasa tetap produktif dalam kerja, atau etos kerjanya tetap tinggi ya. Beda dengan yang tidak sahur, meskipun sunnah ya memang Pak lebih baik dilakukan. Kemudian berbuka, kalau sahur tadi sunnahnya takhir, mengakhirkan. Misalnya waktu subuh itu jam 4, misalnya sahur itu setengah 4 gitu. Itu lebih baik. Tapi kalau jenengan sahurnya jam 12 malam, itu sahur atau mindu itu ya. Jadi itu menjelang menjelang waktu subuh itu lebih baik. Bagaimana kalau imsak? Imsak itu di Muhammadiyah tidak dianggap bid'ah. Imsak itu kurang lebih 10 menit sebelum masuknya waktu subuh. Kalau jenengan kerinan meskipun imsak tetap lanjut tempat makan ya. Tetap lanjut sahur. Tapi kalau jenengan sudah mengawalinya imsak itu sudah persiapan, paling enggak kalau semuanya sudah selesai imsak ya enggak, itu lebih baik gitu. Sekedar sekedar semacam lampu kuning saja. Tapi ketika ketika kita belum sahur, meskipun imsak masih boleh. Bisa dipahami ya? Nah itu. Kemudian berbuka. Kalau sahur tadi mengakhirkan, kalau berbuka menyegerakan. Berarti kalau cepat-cepat, kalau matahari sudah terbenam, kemudian azan maghrib sudah dikumandangkan, itu cepat-cepat buka. Kalau jenengan bisa, saya orang yang soleh kok kuat puasa, nanti sajalah, itu enggak baik gitu. Karena sunnahnya Nabi menyegerakan berbuka. Kalau berbukanya Nabi itu pakai kurma. Kurma itu macam-macam ya. Ada rutop, ada tamar. Rutop itu kurma yang basah itu. Yang rutop. Rutop itu kurma yang basah, yang empuk gitu, yang agak kuning itu. Tahu kan? Yang mahal-mahal itu loh. Warnanya tidak merah kehitam-hitaman, tapi agak kuning gitu. Pernah ya? Yang lembut itu loh. Itu kurma kesukaannya Nabi. Itu kadar airnya lebih tinggi gitu. Itu yang dipilih oleh Nabi daripada tamar. Tamar itu yang biasa dijual itu, yang kelasnya rendah itu ya. Tapi bagaimana kalau kita orang Indonesia nggak punya kurma, terus pakai
pakai senyum Bu. Apa? Pakai buah-buahan, pakai sesuatu yang manis itu boleh. Misalnya kolak atau apalah gitu. Karena secara kesehatan pun kan cepat apa Bu, Pak? Bu? Mengembalikan energi gitu. Karena kadar glukosanya kan tinggi. Kemudian doa, ini yang penting, doa. Doa ketika kita berbuka, doanya apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Tapi hadisnya itu mauquf, Pak. Kalau di Muhammadiyah itu enggak dipakai. Meskipun rata-rata kita sejak kecil itu diajari Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika apa? Aftartu. Kalau di Muhammadiyah pakai ini. Yang hadisnya sahih, hadis Ibnu Umar, Nabi itu kalau berbuka baca dhahabadzama'u wa btalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Hafal kan? Pendek. Dhahabadzama'u, telah hilang dahaga. Wa btalatil uruqu, dan urat-urat telah basah. Wa thabatal ajru, mudah-mudahan pahala itu ditetapkan insyaallah jika Allah menghendaki. Kalau belum hafal di foto saja. Terus yang menjadi pertanyaan, doa ini dibaca sebelum berbuka atau setelah berbuka? Ini yang juga yang di masyarakat kadang-kadang masih belum jelas. Sebelum atau setelah? Kalau di TV sebelum. Sehingga yang betul itu setelah, bukan sebelum. Berarti kalau jenengan buka apa? Ya baca bismillah kayak makan biasa itu. Setelah selesai berbuka baca ini, dzabadzama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi dibaca setelah berbuka, bukan sebelum berbuka. Jelas ya? Nah, kemudian amalan-amalan yang dianjurkan selama puasa, ini kita ambil satu saja mengingat waktu kita. Yang pertama disuruh memperbanyak sedekah. Jadi kalau jenengan semakin dermawan di bulan Ramadan semakin baik, karena amalan itu ditentukan juga waktunya. Waktu yang terbaik yaitu bulan Ramadan. Mudarasatul Quran, mengkaji Al-Quran, ini momen yang tepat di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian iktikaf di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Coba kita 10 menit lagi kita bahas yang berkaitan dengan sholat lail. Ini penting Pak Tabu. Sholatul lail itu memiliki beberapa penamaan. Kalau dilakukan setelah tidur disebut apa? Sholat tahajud. Kalau dilakukan secara ganjil disebut apa? Sholat witir. Kalau di bulan Ramadan disebut apa? Qiyamul Ramadan atau tarawih. Waktunya baina ayafrugha min sholatil isya ilal fajri, antara selesainya sholat isya sampai terbitnya fajar. Jumlah rakaatnya berapa? Jumlah rakaatnya berapa? Qiyamul Ramadan tarawih berapa Bu? 11. Kalau di masyarakat umumnya berapa? 25. Dua berapa Pak? Bu? 23. Dia biasa 11, jadi jawabnya 25. Jadi kalau di Muhammadiyah sholat tarawih itu 11. Alasannya apa? Hadis Aisyah. Ketika Aisyah ditanya oleh muridnya Abu Salamah ibn Abdirrahman, bagaimana pertanyaannya? Kaifa kana sholatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Bagaimana tata cara sholatnya Rasulullah di bulan Ramadan? Aisyah menjawab, maka Rasulullah sallallahu yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrata rakaatan. Rasulullah itu sholat malamnya di bulan Ramadan
maupun di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Lah bagaimana pelaksanaan tarawih di masyarakat itu yang jumlahnya 23? Itu dilakukan di masa Umar ibn Khattab. Dilakukan di masa Umar ibn Khattab. Nah, sehingga karena Muhammadiyah itu ketika beribadah mencari model ibadah yang mendekati apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dipilih 11. Dipilih apa? 11. Itu ya alasannya. Hadis apa? Aisyah. Kalau kata Aisyah apa? Nabi sholat malamnya di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak lebih dari berapa? 11. Kemudian kaifiyah atau formasi pelaksanaannya bagaimana? Sebelumnya saya tanya, kalau di tempatnya jenengan berapa Pak? 11 itu pelaksanaannya formasinya gimana? 2, 8 ya, 3 witir. Kalau jenengan Bu? 11 atau 24 Bu? 23 Bu? 11. Pelaksanaannya gimana Bu? 22 gimana? Sama. Yang ada yang beda selain 2. 4-4-3. Itu juga dilakukan Bu. Terus yang lainnya berapa Bu? Yang 11 ya, saya tanya yang 11. Berarti sudah ada 2 model formasi tadi. 2, 3. 4, 4, 3. Ada yang lain? Ada juga 2, 10 ya. Witirnya 1. Mana yang lebih benar? Semuanya benar. Mana yang lebih Muhammadiyah? Semuanya Muhammadiyah. Tapi yang menjadi masalah gimana kok sama-sama Muhammadiyah kok beda-beda ini? Ya, di situ memang semua hadisnya itu sahih, sehingga Muhammadiyah itu tarjih menempuh metode yang disebut tanawwu' fil ibadah. Pluralitas varian pelaksanaan ibadah itu boleh selama dalilnya masuk kriteria sunnah makbulah, tidak usah dipertentangkan, boleh dilakukan apa? Semuanya. Yang 443 itu dasarnya hadis Aisyah Bu. Ketika Aisyah tadi ditanya oleh muridnya Abu Salamah ibn Abdurrahman, bagaimana sholatnya Rasulullah di bulan Ramadan? Rasulullah di bulan Ramadan sholatnya tidak, atau di luar bulan Ramadan apa? Tidak melebihi 11 rakaat. Kemudian Aisyah menjelaskan bagaimana pelaksanaannya. Yusolli arba'an. Rasulullah itu sholatnya 4 rakaat. 4 rakaat berarti 1 salam. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kata Aisyah, wahai Abu Salamah, kamu gak usah tanya betapa baiknya sholat Rasulullah. Berarti 11 itu dilakukan dengan kualitas, the best quality, betul-betul baik. Tapi di masyarakat sholat tarawih itu dilakukan dengan kualitas terbaik atau enggak? Kualitas terbaik itu yang menjaga rukun, menjaga sunnah. Yang kemarin heboh itu di mana itu? Yang tarawih 23 ditempuh dalam 7 menit. Itu kira-kira bisa disebut menjaga kualitas sholat atau enggak? Enggak, patas Pak. Kalau sholatnya Rasulullah itu betul-betul apa? Kualitasnya baik. Wa tulihinna. Nah ini panjang, ini yang juga susah Pak. Wong kita baru sholat tarawih Allahu Akbar sudah mikir kapan selesai, wis lihat jam itu. Tidak mungkin apa? Panjang sebagaimana sholatnya apa? Rasulullah. Dan jangan itulah Rasulullah, bukan umatnya. Ya paling enggak umatnya ya
Bisa meniru lah meskipun tidak semaksimal apa Rasulullah. Tsumma yusolli arba'an, terus Rasulullah salat 4 rakaat, tsumma yusolli thalathan, kemudian 3, sehingga di sini melahirkan formasi apa? 4 plus 4 plus 3. Itu berarti boleh. Yang berikutnya formasi yang 2 2 2 2 3 itu pakai 2 hadis, Pak. Yang pertama, Nabi dalam hadis Ibnu Umar ya, bersabda, "Sholatul laili mathna mathna." Salat malam itu 2 rakaat. Kenapa kok witirnya 3? Pakai hadis Aisyah tadi. Karena Aisyah mengatakan tsumma yusolli thalathan. Kemudian Nabi sholat 3 rakaat. Oke ya. Kemudian kalau 2 plus sudah 10, Pak. Plus 1 witir itu pakai hadis yang mana? Di hadis tadi, hadis Al-Juhani di HPT jenengan ada, cuma nggak saya tampilkan di sini. Beliau mengatakan, saya mengamati sholatnya Rasulullah. Rasulullah itu kalau sholat 2 rakaat panjang, Pak, terus salam. Semakin pendek, kemudian ditutup satu witir atau 1 rakaat witir gitu. Berarti 2 sudah sampai 10, 1 saja witirnya. Itu boleh. Gimana? Ada beberapa formasi, Pak. Ada beberapa formasi di selain ini ya. Tapi secara umum yang mudah dilakukan ini ya. Yang semacam itu ada formasi, tapi formasinya bukan 2 di tengah kemudian 1. Itu enggak. Karena Nabi mengatakan ij'alu akhira sholatikum witron. Jadikanlah akhir penutup sholatmu itu ganjil itu. Oke ya. Nanti ada formasi yang lain. Ini saya sebutkan formasi yang umum. Soalnya formasi yang lain itu kalau dipraktikkan di masyarakat, itu nanti jamaahnya semakin bingung gitu. Sebenarnya pelaksanaan sholat modelnya itu banyak sekali, Pak. Saya ada PPT-nya. Dan ini juga sudah dibahas oleh Tarjih gitu. Tapi 3 model ini yang umum yang bisa dilakukan di masyarakat. Meskipun ini beda, tapi semuanya ada landasannya di dalam Tarjih, sehingga nggak usah diperdebatkan. Oh, Masjid Muhammadiyah di sini kok ini, di sana kok 443, di sini kok 22. Semuanya ada dasarnya, boleh gitu. Kemudian 11 rakaat itu dibuka dengan sholat iftitah. Dengan apa sholat? Iftitah. Ini khas Muhammadiyah, Pak. Coba. Di luar Muhammadiyah itu nggak ada sholat iftitah. Sholat iftitah itu ada di dalam mazhab Syafi'i, tapi dilakukan ketika kita sholat tahajud. Kalau taraweh, tahajud atau enggak? Jangan tidur dulu atau enggak? Enggak. Tapi kalau di Muhammadiyah meskipun taraweh tetap dianjurkan iftitah, karena dipahami sholat iftitah itu ya pembuka semua sholat malam, tidak harus dilakukan ketika bangun dari tidur. Bisa dipahami ya? Nah, alasannya hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail," kalau seorang di antara kamu melakukan sholat malam, falyaftah sholatahu bi rak'ataini khafifatain, adalah dia membuka sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Berarti sholat iftitah itu sholatnya ringan, nggak usah lama-lama. Jumlah rakaatnya berapa? 2 rakaat. Karena ringan, di hadisnya tidak disebutkan Nabi baca surat. Berarti waladhdallin, amin, terus Allahu Akbar apa? Rukuk. Tapi ada doa iftitah secara khusus.
Yang ini kalau jenengan bisa ya dihafalin. Kalau nggak bisa gimana? Pakai doa iftitah yang jenengan hafal. Tapi lebih baik mana? Lebih baik hafal khusus gitu. Doa iftitahnya bagaimana? Kalau di HPT itu, kalau jenengan ini ada revisi ya, di HPT yang jenengan kemarin sudah pesan, itu doanya agak panjang. Subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Tapi doa, kutipan doa ini setelah dicek di kitab sumbernya atau kitab referensinya, yaitu di kitab Majma' Az-Zawaid, itu ternyata bunyinya lebih pendek. Meskipun yang panjang itu dikutip di HPT jilid 1, sehingga direvisi ya. Kalau jenengan sudah hafal, itu agak merubah hafalan itu agak butuh proses berat, Pak. Beda dengan yang lebih baik belum hafal sekali itu. Makanya kalau jenengan belum hafal sama sekali itu lebih beruntung. Kenapa? Karena baru menghafal terus nggak terjadi kekacauan hafalan. Doanya yang bawah itu, Subhanallah dzil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Coba kita baca sekali saja. Subhanallah. Ikuti gitu. Subhanallahi dzil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Sekali lagi biar kompak ya. Subhanallah dzil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Sekali lagi biar merasakan kayak anak TPA. Subhanallahi dzil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Nah, ini doa salat apa? Iftitah. Salat iftitah boleh berjamaah, boleh sendirian. Tapi secara umum kalau di Bojonegoro sendirian, nggak apa-apa itu. Daripada nanti jamaah, nanti ada orang menyimpulkan, ini kok di Muhammadiyah sholatnya sekarang nggak 11 rakaat, menjadi berapa Pak? 13. Padahal yang 2 itu sholat apa? Iftitah itu. Tapi kalau di Universitas Muhammadiyah Malang itu berjamaah sholat iftitah. Dan 2 cara ini diperbolehkan Pak. Berarti boleh sendirian, boleh berjamaah. Kalau berjamaah jahron atau enggak? Boleh jahron, boleh siron gitu. Tapi kalau di Bojonegoro ini sendirian ya sudah. Itu saja yang dilakukan supaya tidak membingungkan jamaah itu ya. Terus mana yang lebih baik tadi? 4-4-2 atau 2-2? Ya tergantung masjid itu sudah punya kebiasaan yang mana itu. Kalau sejak dulu 4-4-3 ya sudah. Itu saja. Kalau yang 2-2 ya sudah itu. Tapi kalau jenengan mau kadang sholat di masjid, kadang sendirian, qiyamul lail, itu misalnya sholat di rumah ya, itu ya bisa milih manapun, formasi apa? Manapun itu. Tapi sholat yang 4-4-3 sama 2-2 dan seterusnya tadi, mana yang lebih mudah? Nah, kalau yang 4 itu yang masih kuat, yang 4-4-3, kenapa? Lebih cepat selesai. Tapi yang sudah tua itu jawabannya nggak mungkin itu. 2-2 itu lebih mudah. Kenapa? Karena ada waktu jeda gitu. Itu kenapa kalau Rasulullah mengajarkan beberapa tata cara? Ya supaya ibadah itu mudah, fleksibel sesuai dengan kondisi kita.
Yang terakhir, sholat witir. Sholat witir itu artinya ganjil ya. Dan sholat malam itu pasti bergandengan dengan sholat witir. Yang witir yang ganjil itu yang disebut apa? Sholat witir. Witir itu kalau 3 rakaat yang dibaca, pertama sabihis rabbikal a'la, yang kedua al-kafirun, yang ketiga al-ikhlas gitu. Kadang Nabi menambahi an-nas dengan al-falak atau al-falak dengan an-nas. Dan ada doa setelah witir. Ini di foto Bu yang belum hafal lah. Nabi setelah sholat witir itu baca doa ini. Dan dikeraskan terutama bagi yang mengimami di bulan Ramadan. Kan idza sallama qul subhanal malikil quddus. Nabi membaca nih, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Coba salasa marot 3 kali. Yamuddu sautahu. Bacaan yang ketiga dipanjangkan suaranya. Terus rabbil malaikati waruh itu. Itu doa yang dibaca dalam apa? Sholat witir atau setelah apa? Witir. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, rabbil malaikati waruh. Itu bacanya rabbil. Di sebagian tempat Muhammadiyah itu bacanya rabbul, bukan rabbul, rabbil. Tapi kalau di masyarakat jadi apa Pak? Subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh, itu biasanya gitu Pak. Tapi yang sesuai redaksi hadisnya ini Pak, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, rabbil malaikati waruh. Itu doa setelah apa? Sholat witir. Mungkin sekian kajian saya. Nanti silahkan yang mau ditanyakan monggo. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait mulai dari awal tadi masalah hisab kemudian sampai bab witir. Ada yang kurang jelas, monggo bisa ditanyakan. Ada? Sudah paham semua? Oke. Terima kasih Ustaz. Saya Medvin mewakili teman-teman. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ceritanya terkait tadi yang disampaikan, yang dipaparkan lewat BPT dengan itu kan ada yang 4, 4, 3, ada yang 2, 2, 2, 2, 2, 1. Terus ada lagi yang tidak tercantum di situ adalah 2, 2, 2, 2, 3. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, ini masih ada pertanyaan dari teman-teman. Ketika kita ikut sholat yang mulai waktu tarawih, itu kan sudah ditutup witir. Teman-teman masih ada yang ragu untuk menambah lagi ketika malamnya, kok menjadi sahur masih ada waktu pengen nambah entah 2 rakaat, entah 4 rakaat, itu tuntunannya seperti apa? Terima kasih. Ya. Yang pertama, Bu. Yang tidak ada di sini itu formasi 2 plus 2 plus 2 plus 2 berarti kan sudah 8. 3 witir. 3 apa? Witir. Pandangan ini disebutkan di kitab Busyam
tahun tadi 1939 di Medan. Nanti jenengan lihat di HPT jilid 1 ya. Witirnya 3. Sebelumnya apa? 22 sudah sampai 8 ya. Dasarnya yang pertama hadis Ibnu Umar, sholatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Witirnya kok 3? Karena dalam hadis Aisyah itu dikatakan Nabi itu melakukan 4-4-3 tadi kan, tsumma yusolli thalathan. Kemudian Nabi sholat 3 rakaat witir. Sebenarnya Bu, tapi ini sebenarnya jawabannya agak untuk levelnya para ustadz dan kiai ya. Sebenarnya Muhammadiyah, ijtihad Muhammadiyah yang berkaitan sholat malam itu menggunakan satu hadis secara utuh. Bisa dipahami ya? 4-4-3 itu hadis Aisyah, satu hadis diamalkan secara utuh, tidak menggunakan 2 hadis. Yang 4-4-3 itu hadis Aisyah secara utuh. Karena apa? Satu hadis menggambarkan satu peristiwa. Nabi itu ketika sholat malam itu tata caranya banyak, sehingga seorang perawi melihat model sholatnya Nabi dalam satu hadis sudah. Ini berarti boleh diamalkan secara utuh, tidak usah menggunakan pendekatan hadis yang lain. Bisa dipahami atau enggak? Bisa ya? Misalnya 2 sudah berapa? Pokoknya dapat 10 ya. Satu witir itu hadis Khalid Al-Juhani. Satu hadis saja, tidak menggunakan 2 hadis. Boleh itu. Maksudnya apa? Satu hadis diamalkan secara utuh. Kecuali yang jenengan sangkal tadi, itu sebenarnya menggunakan 2 hadis, tapi itu masih menjadi putusan tarjih kita di Kitabus Siyam 1939, sehingga kalau ini pandangan saya pribadi ya boleh-boleh saja itu. Dan di majelis tarjih belum direvisi, meskipun seolah-olah metodologi ijtihad tidak konsisten berarti ada inkonsistensi. Kenapa? Secara umum kaidahnya mengatakan satu hadis diamalkan secara utuh, kok di konteks 2 witir 3 kok menggunakan 2 hadis, berarti ada apa? Inkonsistensi. Bisa dipahami atau enggak? Tapi jenengan kalau enggak bisa berpikirnya enggak sana, sudah pokoknya boleh gitu. Dengan apa? 2 hadis. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami Bu ya? Bu siapa tadi? Bu Heni ya? Itu ya? Oke. Berarti meskipun saya pribadi Bu, ini kalau saya pribadi, tingkatan yang ini urutan tidak ada khilaf ya. Tidak ada khilaf itu apa? Tidak ada perdebatan. Itu yang 2 10 witirnya 1 ini tidak ada khilaf. Tapi jarang dipraktekkan di lapangan. Yang kedua, 2 terus tadi 3 itu ada khilaf tadi karena menggunakan 2 hadis. 4-4-3 ini pandangan Muhammadiyah sejak awal. Saya itu pernah hidup di Jogja. Saya amati ketika hidup di sana itu orang Muhammadiyah itu rata-rata di desa-desa itu saya amati itu sholat tarawih terbiasanya 4-4-3. Dan ketika saya kecil di desa saya itu yang 4-4-3. Ini di desanya Pak Ikhwan. Di sana masih 4-4-3 Pak ya. Mungkin di beberapa tempat jenengan masih 4-4-3, tapi kemudian terjadi perubahan. Ada yang 2 yang tadi witirnya 3. Kenapa kok yang 4-4-3 ini kenapa kok bisa jadi berubah? Karena memang masih ada perdebatan, terutama teman-teman
Salafi dan teman-teman yang mazhab Syafi'i. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, tarawih itu tidak boleh dilakukan 4 rakaat, wajib 2 rakaat. Kalau dilakukan 4 rakaat tidak sah. Tapi jawaban kita, wong kita bukan tarawih kok. Tarawih yang 2-3 itu kan versi siapa? Umar ibn Khattab kan. Enggak gitu. Bisa dipahami itu enggak? Bisa dipahami itu enggak? Tarawih kita kan enggak mengikuti formasi 2-3 toh. Kalau 2-3 memang pelaksanaannya 2 bisa dipahami ya? 2 berarti kalau yang tarawihnya itu kan 20 rakaat, witirnya 3. Berarti yang 20 itu 2 berarti salamnya ada berapa? Ada berapa? Ada 10 kali. 10 kali salam kan 2 kan? Itu. Karena kita enggak menggunakan formasi itu. Yang kedua, teman-teman salafi memahami sholatul laili mathna. Salat malam itu 2. Berarti 4 rakaat hadis Aisyah itu maksudnya bukan pelaksanaan Nabi itu. Kata teman salafi gini, memahami 4-4-3 itu Nabi itu tetap 2, tapi ketika sudah dapat 4 rakaat itu berhenti lama. Itu yang diistilahkan jalsatu istirahah atau jalsatu tarawih, duduk tarawih. Sholat tarawih itu kan sholat yang dilakukan dengan apa? Dengan santai. Kalau enggak, karena berdiri, lama berdiri ya. Kalau sudah payah, saya sudah duduk-dudukan dulu gitu. Kok nak apa? Sudah tenaga pulih baru mulai lagi. Tapi memungkinkan atau enggak dilakukan kayak itu? Artinya ketika Aisyah menggambarkan Nabi itu sholat 4, maksudnya apa? 4 rakaat itu bukan 1 salam tapi 2 salam. Ketika sudah dapat 4 duduknya lah, duduk istirahatnya itu loh. Maksudnya enggak segera memulai lagi. Itulah lama. Sehingga yang 4-4-3 ini sama teman-teman salafi tahu kan ya? Saya sebut teman-teman ya. Karena kan teman juga. Itu yang banyak masuk di Muhammadiyah itu kan dianggap 4-4-3 itu menyelisih sunnah, tapi sebenarnya tidak. Hadis Aisyah itu bilang Nabi itu sholat arba'an 4 rakaat, ya sudah 4 itu berarti 1 salam. Itu disebut makna zahir. Makna zahir itu apa? Sebuah kesimpulan yang kita langsung dapatkan dari redaksi bahasa tanpa melakukan interpretasi. Ini ketinggian atau enggak? Enggak ya? Kok malah ya? Maksudnya kalau yusolli arba'nya 4 itu redaksi bahasa yang langsung apa? Bisa kita pahami, tidak usah ditakwil, diinterpretasi. Maksudnya 4 itu 2 salam baru berdiri duduklah lama. Bisa dipahami ya? Nah, gitu. Sehingga tetap boleh, pandangan tarjih tetap boleh. Dan ini bentuk apa Bu? Diversity, keragaman. Apa kok keragaman apa? Meskipun beda nggak apa-apa lah, semuanya tetap boleh itu. Mungkin di Sumberjo saja kan beda-beda juga kan itu. Hampir sama, 2 semuanya. Tapi witirnya 3. Ya itu 3 itu masalah juga. Tapi semuanya boleh. Ini kan hanya keilmuan saja. Semuanya apa? Boleh gitu. Terus yang kedua Bu, memang nanti jenengan sudah punya HPT jilid 1 Bu? Masih proses ya. Nanti baca footnote-nya. Footnote itu catatan kaki. Di bab sholatul lail, di sana sholat lail disebut juga sholat qiyamul Ramadan, disebut juga sholat tahajud, disebut juga sholat witir, disebut juga sholat tarawih. Artinya Muhammadiyah memahami sholat malam itu satu kesatuan, tapi memiliki varian penamaan.
Hadis Aisyah itu menggambarkan kalau Nabi itu sholat malam ya hanya 11 rakaat. Meskipun saya tahu kalau dari luar Muhammadiyah itu memahami, ya termasuk mazhab Syafi'i juga, karena sudah dibedakan tarawih 23. Tapi kalau sudah tarawih mau sholat malam itu, mau apa, sholat malam tahajud, berarti caranya bagaimana? Caranya ya sholat tahajud. Kemudian ada dua metode. Yang pertama naqdul witri. Naqdul witri itu apa, Bu? Witir itu kan ganjil, jenengan genapi. Cara genapi apa? Melakukan sholat 1 rakaat. Bisa dipahami ya? Yang kedua, sholat malam tanpa witir. Gitu. Karena apa? Karena Nabi bersabda, la witroni fi lailatin, tidak ada witir dalam 1 malam. Tapi masalahnya terkadang bertentangan hadis ini, ij'alu akhira sholatikum bilaili witron, jadikanlah akhir sholatmu di malam sholat apa? Witir. Ini kok enggak di akhir ya? Tapi kalau di masyarakat dipahami atau menurut mazhab Syafi'i ya, sholat malam itu beda-beda. Sehingga kalau jenengan sudah tarawih 23 malam bangun boleh sholat tahajud. Dengan cara tadi 2 model, tapi yang pilihan yang baik itu tidak usah sholat witir daripada naqdul witri. Naqdul witri itu apa? Sholat membatalkan sholat witir. Sholat witir itu kan ganjil, supaya tidak ganjil ditambahi 1 rakaat. Meskipun pendapat ini juga banyak dikritik, kok ada model sholat membatalkan sholat ganjil supaya menjadi genap. Bisa dipahami itu enggak? Bisa ya? Oke. Itu kalau secara umum, jawaban secara umum. Karena dalam pandangan ulama secara umum itu sholat malam itu tidak ada batasan rakaat tertentu. Pokoknya semampu jenengan. Bisa dipahami ya? Sekarang ke pandangan Muhammadiyah. Di Muhammadiyah, Pak, itu kesimpulannya, dan ini masih terbuka untuk dikaji kembali ya, tapi kesimpulan yang sampai saat ini, hadis Aisyah tadi menanyakan kaifa kanat sholatu Rasulullah SAW fi Ramadan, bagaimana sholatnya Nabi di bulan Ramadan. Nabi menjawab, Aisyah menjawab, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan, sholatnya Rasulullah di bulan Ramadan wala fi ghairihi, dan di luar bulan Ramadan. Berarti Aisyah itu ditanyakan konteksnya Ramadan, tapi dikasih keterangan apa? Tambahan, dijelaskan sholatnya malam Rasulullah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Tidak melebihi ala ihda asrota rakaatan, atas 11 rakaat. Dari sini majelis tarjih, Bu, itu berpandangan sholat malam itu kalau sudah 11 ya sudah. Kenapa? Karena sholat malam itu satu kesatuan. Jadi kalau sudah 11, kalau dilakukan setelah tidur ya tahajud. Kalau sebelum tidur ya bisa qiyamul lail. Kalau bulan Ramadan ya qiyamul Ramadan. Tapi tidak melebihi 11 rakaat. Bisa dipahami atau enggak nih? Sehingga kalau di Muhammadiyah itu kan di beberapa masjid sholat tarawih kan 2 sesi, Pak, itu bisa dipahami. 2 sesi biasanya. 2 sesi itu maksudnya gimana? Sholat tarawih nanti nggak usah witir dulu, nanti malam dibuka sholat tahajud. Kalau di tarjih tidak ada semacam itu. Tapi problem yang muncul dari pandangan tarjih ini, Bu, ya, munculnya apa? Ketika orang yang semangat beribadah kayak jenengan tadi, malam terus saya kalau bangun, kalau saya sudah 11 mau ngapain gitu loh. Sebenarnya masih banyak alternatif ibadah, tidak harus sholat, bisa baca Quran, bisa zikir, bisa baca buku yang memperkuat spiritualitas kita. Itu kan bentuk-bentuk ibadah. Problemnya di situ, karena majelis tarjih tadi berpandangan
Berarti kalau 11 ya 11. Meskipun majelis taklim memberikan solusi, bisa melakukan ibadah yang lain. Tapi kadang favorit saya sholat, terus gimana? Nah sehingga ini Bu, kalau saya pribadi loh. Tapi ini kalau 11 kita sudah sesuai hadis Aisyah kan sudah menjelaskan kalau Nabi sholat malamnya di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan tidak melebihi 11, karena syariat itu sebenarnya proporsional dan rasional, logik gitu. Ibadah itu kita 11 itu sudah ngoyo Pak Tobo. Yang penting komitmen. Makanya ibadah yang terlalu berlebihan, misalnya ada sholat Sya'baniyah, nisfu Sya'ban 100 rakaat sholat, kuat atau enggak? Itu tidak rasional. Secara umum tidak mungkin ada orang yang melakukan. Nah, sehingga sholat lail yang rasional dia 11 gitu. Bisa dipahami ya? Tapi ini pandangan pribadi Bu. Kalau jenengan kan nanyanya konteks mana? Ya kalau misalnya kita mengambil pandangan di masyarakat, ya berarti tadi sudah 11 ya sudah. Sholat malam tetap tahajud, terus tanpa ditutup witir. Ya di sini kita repot juga. Tapi kalau jenengan tanya fatwa tarjih semacam itu, berarti 11 sudah dianggap maksimal. Pendapat ini didukung oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Bisa dipahami Bu ya? Berarti tapi kadang-kadang ya repot juga Bu Pak, kalau kita ngasih fatwa itu. Di samping ini kan pandangan tarjih juga memungkinkan untuk dikaji kembali. Tapi sebenarnya dari sisi pendalilan juga cukup kuat Bu. Karena kita nggak menemukan keterangan kalau Nabi itu terawih terus malamnya bangun sholat tahajud juga nggak ada gitu. Nah itu ya repotnya di situ. Intinya berarti kalau jenengan milih, kalau Pak tarjih ya 11, kalau sebagaimana pandangan ulama yang lain ya boleh, cumanya witirnya nggak boleh dua kali. Berarti sholat tahajud terus tanpa ditutup dengan witir karena sudah witir. Bisa dipahami ya? Oke. Cukup atau ada lagi? Kalau masih ada mungkin besok ya masih ada satu sesi untuk kelompok 2. Jika ada pertanyaan bisa dititipkan atau juga bisa langsung ikut lagi ke sini. Dipersilakan. Kita tutup. Oke, terima kasih Ustaz Umar atas pencerahan kepada kita hari ini tentang puasa Ramadan. Terima kasih ucapkan kepada semua yang sudah hadir di Masjid Al-Qausar ini untuk menonton puasa Ramadan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah.